Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Dalam video kali ini akan ada sedikit pemaparan dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ida Rahmawati, yang kedua Mas Ning Indah, yang ketiga Kor Inabila. Nah, kali ini kami akan memaparkan materi tentang ihtikar atau penimbunan barang. Ihtikar secara etimologi adalah penimbunan, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi, mengartikan ihtikar secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal. Secara istilah, ihtikar berarti membeli barang saat lapang, lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. Kemudian ada hadis tentang ihtikar. Nabi SAW bersabda, barang siapa menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah akan menurunkan sakit kusta dan kebangkrutan baginya. Dalam kitab Al-Muwatta telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, dilarang menimbun barang dagangan di pasar, di mana tidak seorang pun diizinkan membeli barang yang telah dikaruniakan Allah kepada kita untuk ditimbun. Akan tetapi bagi orang yang membeli suatu barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di musim dingin maupun di musim panas, maka ia adalah tamu Umar dan baginya boleh menjual atau tidak menjual barang yang telah menjadi miliknya tersebut. Selanjutnya, jenis barang yang haram ditimbun. Dalam masalah ini, para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun. Kelompok yang pertama mendefinisikan ihtikar sebagai penimbun hanya sebatas pada bahan makanan pokok primer saja. Kelompok yang kedua mendefinisikan ihtikar sebagai penimbun segala barang-barang baik keperluan manusia primer maupun sekunder. Ihtikar diharamkan apabila barang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk setahun penuh. Yang kedua, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan para konsumen sangat membutuhkannya. Yang ketiga, menimbun itu dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkannya, misalnya makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Dengan demikian, penimbunan barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, hal ini tidak dianggap sebagai penimbun karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ihtikar. Menurut madhab jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabiyah, bahwa penimbunan barang hukumnya haram dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Kemudian menurut pendapat fuqaha dari kalangan madhab Hanafiyah bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya adalah makruh tahrim, di mana dengan penimbunan barang tersebut diperbolehkan jika demi kemaslahatan manusia. Kemudian syarat-syarat pedagang yang diridhoi Allah, yaitu yang pertama, pengusaha dan pedagang hanya menjual barang-barang yang mubah, tidak memperdagangkan barang yang diharamkan syara. Kemudian yang kedua, pengusaha dan pedagang tidak melakukan dan memiliki sifat penipu dan berkhianat. Kemudian yang ketiga, pengusaha dan pedagang tidak menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang membutuhkan dengan tujuan memperoleh laba masyarakat sebanyak-banyaknya, karena menimbun dengan tujuan seperti itu hukumnya haram. Yang keempat, pedagang tidak boleh bersumpah palsu, bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah walaupun itu benar. Hal ini karena sumpah akan menggelamkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan neraka kelak di akhirat. Kemudian selanjutnya, pedagang tidak boleh meninggalkan harga kepada kaum muslimin, apalagi kalau harga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian hendaklah pedagang mengeluarkan zakat
2,5%, baik harta yang berputar maupun harta perniagaan yang diketahui nilainya. Kemudian, pedagang tidak boleh disibukkan oleh perdagangannya sehingga lalai atas kewajiban agamanya. Kesimpulannya, ihtihar atau dalam istilah sara lebih dikenal dengan sebutan penimbunan barang adalah satu tindakan penyimpanan harta, manfaat atau jasa yang enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya secara drastis. Hal ini disebabkan oleh persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sedangkan masyarakat, negara, ataupun hewan memerlukan produk, manfaat, atau jasa tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.